Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, daripada Ditjen Migas yang terhormat sini, para struktur daripada Dirbat dan seluruhnya, dan juga untuk Ketua DKM Bapak Budi. Semoga seluruhnya kita di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa masih meluangkan waktu kita untuk merasakan di taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Riyadul Jannah. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kita cahaya petunjuk sampai saat ini, sehingga kita dengan segala sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, kita bisa merasakan kenikmatan daripada Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tidak terasa ya, dimanapun kita mendengarkan ceramah-ceramah, di rumah, di masjid, di kajian-kajian, tidak lebih di dalam akhir Sya'ban ini, nuansa kita adalah nuansa untuk menyambut daripada bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat mulia sekali ya. Karena sangat mulianya, maka setahun hanya sekali saja. Coba kalau barang yang sangat umum di mana-mana ada, tapi kalau Ramadan itu sangat mulia sekali, hanya setahun dalam sekali. Makanya kita di sini diperintahkan untuk mempersiapkan diri kita, di mana tema yang kami akan sampaikan di sini adalah tentang membersihkan hati menjelang bulan Ramadan ya. Kenapa para jemaah sekalian, para bapak sekalian? Karena Ramadan di sini kita butuh persiapan yang banyak. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda dan juga menjadi lantunan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ini kalau dihitung ancang-ancangnya 3 bulan, Pak. Ancang-ancangnya berapa? 2 bulan katakan. 2 bulan sebelum Ramadan sudah ancang-ancang. Oleh karena itu, pada siang hari ini kami akan menyampaikan persiapan tentang hati kita ya. Rasulullah SAW bersabda, yang dimana diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat. Rasul bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ala itu ingatlah, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad ini ada mudghah, yaitu segumpal daging ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau misalkan segumpal daging ini baik, maka niscaya dia akan baik seluruh anggota tubuhnya. Jadi bagaikan kontrol, bagaikan penerima daripada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut kalau baik maka seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh, dan apabila jasad ini mudghah tadi, kalau tadi itu rusak atau mengalami gangguan ya. Kalau kita punya mobil ada gangguan, kita nggak enak. Punya kendaraan ada gangguan, gak enak. HP saja nggak ada sinyal juga nggak enak. Wah, sinyal nggak ada ya. Maka gimana? Fasadal jasadu kulluh, maka rusak semuanya. Apa harus menyampaikan? Ala wahya al-qalbu, ingatlah itu merupakan hati. Oleh karena itu para jemaah sekalian, hati ini memang sangat-sangat harus dijaga. Dan juga diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ya, inna hadhil quluba, sesungguhnya hati-hati ini yang punya kita semua ini, tasdahu, bisa mengalami pengkaratan ya. Jadi bukan hanya besi saja, Pak,
hati juga bisa ada karat-karatnya, ada noktah-noktah hitam. Ya, setiap kita berbuat dosa maksiat, noktah hitam menyelimutinya. Bahwa kita berbuat maksiat kembali, noktah hitam menyelimutinya. Terus. Kama tasdahul hadid, sebagaimana besi itu bisa berkarat. Idza asabahu, ketika mengalami atau terkena air. Nah ini Pak, kotor terus jadi numpuk karatnya. Qila, maka Rasul ditanyakan, ya Rasulullah, wa ma jala'uha, bagaimana cara untuk membuat terang kembali hati tadi? Maka Rasulullah menjawabnya, kasratu dzikril maut, maka dengan cara memperbanyak ingat maut atau kematian. Kematian pasti nggak Pak? Pasti ya, semuanya bakal kita mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Tapi kita selama dunia masih macam-macam Pak ya, betul ya? Masih pengen punya keinginan sana sini. Padahal Allah sudah memberikan kecukupan bagi kita masih kurang ya, nggak ada habisnya. Perut anak Adam ini manusia nggak bakal habis atau kenyang, nggak bakal kenyang ya, apapun bakal dilahapnya ya. Wa tilawatul Qur'ani, dan juga obat yang kedua adalah membaca Al-Qur'an ya. Makanya Pak, kita ini bulan Ramadan diupayakan walaupun satu helai, satu lembar dibaca. Oh nggak bisa seayat ya. Zaman sekarang gampang Pak, di HP ada nggak aplikasi Qurannya? Ada, buka sebentar walaupun sengaja. Oh pengen mendalami maknanya, oh silahkan dibaca terjemahannya ya. Jadi hati tadi itu cenderung terselimuti oleh karat-karat kita. Makanya guru kami mengatakan, Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani mengatakan, setiap kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, maka hilanglah karat tadi. La ilaha illallah, maka hilanglah karat tadi. Memang kalau secara mudghah itu namanya apa Pak? Segumpal daging, berarti di mana Pak? Di sini lokasinya, di dada sebelah kiri ya. Makanya kalau kita berzikir ya silahkan nggak apa-apa, tapi dengan baca la ilaha illallah, insya Allah yang namanya karat-karat dalam tubuh kita akan hilang. La ilaha illallah seterusnya ya, karena kalimat la ilaha illallah ini bakal membawa kita menuju akhirat nanti. Nah itu. Nah jadi Quran itu memang pegangan kita. Dan juga Imam Qurtubi mengatakan, man aktsara min dzikril maut ya, barang siapa yang dia banyak ingat matinya, ukrima bisalasati asya, maka akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Ta'jilu taubah. Nah ini, bersegera untuk taubat. Apakah taubat nunggu kita tua Pak? Oh enggak. Saat apa dia taubat? Saat sekarang pun wajib taubat. Oh, saya berdosa lagi, taubat lagi. Berdosa lagi, taubat lagi. Begitulah kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Tajul Arusnya. Jadi taubat terus. Astagfirullah. Karena kita ini nggak lepas. Bahkan Rasulullah SAW setiap harinya minimal taubatnya berapa? Baca istighfarnya 70 kali. Itu Rasulullah Pak. Kalau kita lebih nggak? Lebih. Harus lebih banyak. Bahkan taubat kita ini butuh ditaubatin. Kenapa? Atau istighfar kita butuh istighfarin lagi. Karena istighfar kita cenderung karena ikutan, belum dari hati yang mendalam. Itu. Jadi harus benar-benar di tempat kita. Yang kedua apa? Dari efek memperbanyak ingat kepada mati, wa qana'atul qalbi, mempunyai hati yang bisa menerima dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menerima, qanaah. Jadi kalau orang punya sifat qanaah,
itu dia diberikan sama Allah berapapun dia akan menerimanya. Dikasih sedikit nerima, dikasih banyak alhamdulillah ya. Kalau kita pengennya banyak apa dikit Pak? Banyak ya. Nggak ada yang pengen sedikit, pasti jiwa manusia ini pengen meminta yang sangat banyak, nerima ya. Jadi menerima ketentuan Allah itu sebuah ridwan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga efeknya apa? Wa nasyatul ibadah. Dan orang tadi diberikan semangat dalam beribadah ya. Nah, jadi di pasar Ramadan kita bisa memperbanyak istighfar, menyiapkan diri kita untuk bisa menerima hati dengan yang lapang, dan juga apa tadi bisa giat dalam beribadah ya. Kalau Bapak sekalian bekerja, maka niatnya bagaimana? Saya niat bekerja untuk membela agama Allah. Saya niat bekerja untuk bisa menafkahi kepada seluruh keluarga saya. Pahalanya apa Pak? Jihad fi sabilillah. Jadi Bapak di sini semuanya ini bekerja. Ketika niatnya amal lillahi ta'ala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka mendapat pahala jihad ya. Jadi tampaknya nggak jihad ini, tapi hakikatnya jihad ya. Kemudian malam harinya menjalankan tarawih ya. Kemudian di saat malam harinya lagi saat sahur bisa menjalankan apa? Tahajud. Itu luar biasa ya. Oleh karena itu kunci daripada memuluskan hati kita tidak lain dengan cara beramal secara ikhlas. Jadi ikhlas itu merupakan sebuah kunci daripada diterimanya amal-amal kita. Maka disebutkan definisi ikhlas. Apa definisi ikhlas itu? Tajridu qasdi taqarrub ila Allah, yaitu memfokuskan tujuan niatan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ketika ada santunan karena lillahi ta'ala. Boleh gak niat yang lain-lainnya? Biar misalkan saya dijauh daripada bala, boleh. Oh, biar saya dimudahkan rezekinya, ya gak apa-apa ya. Yang penting niat utamanya adalah lillahi ta'ala ya. Itu yang sangat luar biasa. Ketika orang yang bisa menjalankan seperti tadi, maka orang itu akan dijauhi oleh syaitan. Jadi orang yang ikhlas itu tidak bisa diganggu oleh syaitan. Syaitan itu takut semua sama orang yang ikhlas. Makanya ada dua derajat Pak. Ada yang mukhlis, ada yang mukhlas. Orang yang mukhlis itu baru dia berusaha untuk ikhlas. Jadi dia mukhlis. Kalau dalam bahasa namanya disebut isim fa'il. Mukhlis, dia berusaha untuk ikhlas. Ini masih bisa rentan gangguan. Tapi kalau udah mukhlas, illa min ibadiyal mukhlasin, kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan berjanji, saya akan mengganggu hamba-hamba Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Illa min ibadiyal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang telah aku beri keikhlasan kepada mereka. Jadi ini punya antibodi. Orang yang telah diberikan keikhlasan oleh Subhanahu wa taala, dia punya antibodi dari setan. Dibujuk, dirayu dengan gangguan gejolak dunia, tidak ya. Karena apa? Dia itu senantiasa beramal ikhlas ya. Berat nggak Pak ikhlas Pak? Berat sekali ya. Semua amalan-amalan Islam itu kalau kita memurnikan memang berat. Tapi kalau kita pasrahkan, ya Allah saya pasrah. Ya Allah saya pasrah ya Allah pada Engkau. Bimbing saya ya Allah. Ya. Misalkan kita tiap hari sholat istikharah. Ya. Istikharah itu apa? Kita meminta kebaikan dari Allah. Minta pilihan pada Allah. Apakah pada saat mau kita dapat proyek besar saja? Atau ketika kita pengen ada hajat besar, istikharah? Tidak.
setiap hari, dalam setiap langkah kita meminta pada Allah, biar apa? Allah arahkan. Maka doanya gimana? Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkanlah saya dan pilihkanlah jalan yang benar untuk saya. Allahumma khirli wakhtarli. Habis ini kita berjalan Pak ya di kantor, kita bekerja masing-masing. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, berikanlah pilihan yang terbaik untuk saya. Dalam ngetik di kantor misalnya nanti, menulis, mengurusi, diberi cahaya-cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari hati yang bersih tadi kita beribadah dengan baik sehingga ibadahnya sangat bermanfaat. Nah, nanti sehingga pada saat Ramadan kita mengalami sebuah nuansa Ramadan yang katakan berbeda dengan Ramadan yang lainnya. Bahkan setiap sholat yang kita rasakan, cita rasa yang kita dapatkan kalau kita sudah hati bersih, berbeda cita rasa ketika sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Bagaikan orang meminum sebuah suguhan minuman-minuman atau misalnya kopi. Oh, ini kopi apa yang rasanya nih? Ya. Begitu pun juga halawatul ibadah, lezatnya daripada ibadah. Ya. Jadi luar biasa kalau kita hati sudah dibersihkan, nanti Allah bakal membimbing kita. Nah, jadi setelah ikhlas tadi, kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Lantas sekarang bagaimana cara untuk bisa membersihkan daripada keikhlasan? Ya, kita bisa ikhlas. Fa inna ilajal ikhlasi qasdu hududin nafsi. Nah, jadi kalau orang pengen ikhlas, maka syaratnya apa? Harus memecah, harus menghancurkan daripada segala-segala bagian-bagian yang ada dorongan daripada nafsu kita. Nafsu itu ada berapa Pak? Banyak ya. Nafsu yang paling rendah adalah nafsu al-ammarah bisu, senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ini orang awalnya kok main berantem terus nih, pengen ribut terus ini, ya kok nggak ada baik-baiknya. Mungkin dia terjangkit nafsu ammarah bisu, sedang dalam keburukan. Tapi apakah nafsu seperti itu ditinggalkan? Tidak, dididik dengan riyadhatun nafsi, dengan pendidikan jiwa, naik kepada nafsu lawamah. Ini udah mulai apa namanya, berusaha ibadah, tapi kadang hilaf. Kita kayak gitu bagaimana Pak? Nah, kalau sini kayaknya udah pada luar biasa ini. Ini kalau yang datang ini insya Allah sudah diberikan ketenangan ini. Amin ya robbal alamin. Ya. Nafsu lawamah masih beribadah, masih ya. Dididik lagi, timbul yang namanya nafsu mutmainnah, diberikan ketenangan. Ya, kalau dalam Quran sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya udah, itu kita bahagia sekali. Ketika dalam nafsu mutmainnah udah bahagia sekali, ya, punya hati yang tenang, punya hati yang berbahagia, ya, alhamdulillah. Ya, ada goncangan dalam ujian hidup kita masih bisa bersabar. Dilatih lagi, ya, menjadi nafsu radiyah, ya. Kemudian nafsu apa? Mardiyah. Kemudian apa lagi nafsu kamilah? Ini nafsunya siapa? Nafsunya nabi-nabi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radiyah mardiyah ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kayak para sahabat-sahabat, kita menyebutkan misalnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, benar-benar mendapatkan ridhoan, ya.
Dan nanti di akhirat nanti, di surga nanti, apa yang menjadi sebuah kenikmatan kita semuanya, yaitu ketika Allah kita bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu Allah Subhanahu mengatakan kepada kita semuanya, ya, amin ya robbal alamin, saya ridho kepada kalian. Itu sebuah ucapan yang sangat luar biasa. Bagaikan kita, Pak, dapat SK dari atasan, nah, langsung diangkat jabatannya. Senang nggak, Pak? Luar biasa senangnya. Dikasih keriduan daripada orang tua, senang nggak, Pak? Senang. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan radhiyallahu anhu wa radu an. Syaratnya apa? Dari kalimat khasyiyah rabbah. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali ya, tadi kasru hududin nafsi. Segala keinginan-keinginan kita tahan dulu. Ditahan. Memang kalau mazhabnya daripada Imam Al-Ghazali itu jiwa itu harus dihancurkan. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Abdul Hasan Asy'arili, nafsu bisa dididik. Ya. Yang kedua apa? Untuk bisa mengobati ikhlas ini, qat'ut tam'i anid dunya, yaitu memutus daripada tamak kepada dunia. Jadi kalau kita masih berharap kepada dunia itu apa, Pak? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya misalkan berharap kepada seseorang, itu kita juga masih mengandalkan kepada orang lain selain Allah. Kita mengandalkan kepada apa yang kita miliki, itu sama juga, ya. Makanya orang yang merdeka itu bukan orang yang katakan dia itu senantiasa tertaut hatinya kepada orang merdeka itu adalah orang yang senantiasa hatinya itu terlepas daripada segala galanya. Dilepasnya dah. Meskipun dalam bekerja, nggak sampai misalkan kita itu tertaut hatinya kepada makhluk. Nah, ini sulit ini. Selagi di alam dunia ini kita bisa gitu nggak, Pak? Ya bisa, tapi memang sulit. Harus dilatih. Ya, hanya berpatokan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seberapa besar kita tertaut hati kita kepada makhluk, maka sebesar itulah pula rasa penyesalan kita. Ya, Bapak, kita berharap pada makhluk. Pernah nggak dikecewakan, Pak? Pasti kayaknya. Kita ini di dalam hidup dunia pasti banyak dikecewakan oleh makhluk. Tapi kalau kita, ya Allah, saya ikhlas kepada Engkau, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kepada kita. Ya. Itu. Wattajarrudu lil akhirah bihaitsu yabligu dzalika al-qalbi, dan memfokuskan kepada akhirat. Ya. Jadi itu para jemaah sekalian, bekal kita untuk menuju bulan Ramadan nanti, ya. Jadi kita bersihkan hati kita. Semoga nanti dalam Ramadan kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan nikmat dalam beribadah, dan terutama kapan? Yaitu 10 hari terakhir. Hidupkanlah paginya sampai malamnya sebuah kenikmatan. 10 malam terakhir. Kalau kita ngapain, Pak, bisnis 10 hari terakhir? Sibuk mikirin apa? Mudik, pakaian baru, apalagi parcel, makan dan sebagainya. Nah, tapi 10 hari terakhir itu merupakan 10 hari yang sangat istimewa. Maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita semuanya bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengamalkan segala apa yang telah kita dapatkan dan mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan permudahan dan diberikan perlindungan Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti pada saat akhir Ramadan, di saat hari raya, kita merayakan perayaan yang sebenar-benarnya,
yaitu kita diwisuda menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. La'allakum tattaqun. Itulah para jamaah sekalian, kurang lebihnya ceramah ini yang singkat, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Saya juga di momen akhir Ramadan ini mengucapkan permohonan maaf pada jamaah sekalian, mungkin ada kata yang salah dan juga ada tindakan yang salah, saya cukupkan. Saya minta mohon maaf kepada semuanya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menyimak paparan tentang bersihkan hati jelang Ramadan, kami persilakan pada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tentang tazkiyatun nufus. Iya. Apa penghalangnya yang bisa menghalangi kita untuk melakukan pencucian jiwa, dan indikasinya apa seandainya itu belum berhasil dalam pencucian jiwa sebagai apa ya, anak kita untuk supaya pencucian itu benar-benar kayak gitu yang kita biarkan. Makasih Ustaz. Ya. Makasih. Jadi penghalang-penghalang kita mendapat tazkiyatun nufus ya banyak Pak. Kurang lebih ada 4 poin. Ya. Penghalang-penghalang kita bisa mencucikan hati kita itu kurang lebih ada 4. Ya. Jadi yang pertama itu karena yang sakit parah ya. Yang pertama yang adalah fudulul kalam. Ya. Orang itu hatinya nggak bersih apa? Banyak berbicara. Terutama berbicara yang tidak ada gunanya, Pak. Membicarakan sesuatu topik atau tema yang tidak ada gunanya. Ini sangat membuat hati kita menjadi kotor, ya. Jadi kalau kita berbicara nggak ada gunanya, ini membuat hati kita kotor. Yang kedua adalah ini yang mungkin bencana buat kita, fudulun nazar, kelebihan daripada melihat. Ya. Kita punya HP Pak ya, kita lihat terus Pak ya. Kadang nggak penting kita scroll, nah itu sama. Penghijab daripada kita untuk bisa dapat hatinya bersih. Fudulun nazar ya. Jadi makanya kalau ketika nanti 10 hari terakhir memang ada libur, kalau bisa 1 malam digunakan untuk mendapatkan al-qadar dan fokus gitu. Ya. Jadi fudulun nazar kebanyakan melihat apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman-zaman para ulama dulu ya, itu kalau kita bertamu kepada tamu ya, kita nggak boleh ini Pak, jelalatan. Itu namanya khawinatul a'yun ya. Ataupun ada anaknya perempuan ya, ada istrinya ya. Nah itu dalam sebuah kitab, faqau ainahu, congkel matanya. Istri Pak ya, itu sebuah istilah doa, artinya suruh ghaddul basar. Makanya yang pertama tadi fudul kalam, kita apa lawannya? Wa qul khair aw liyasmut, berkata benar atau diam. Udah itu doang. Yang kedua tadi apa? Fudul nazar, banyak melihat ya. Maka lawannya apa? Fudul basar. Ya, lihat pada hal yang tertentu ya. Seperti dalam bab fikih, ketika seorang laki-laki mengobati perempuan, boleh nggak Pak? Boleh saja karena ada hajat. Ya kan ada hanya seperlunya doang, sakitnya mana tangannya ya, situ doang udah, jangan buka-buka semuanya ya, bahaya itu. Dan yang ketiga adalah fudulut ta'am, kelebihan makanan
Ya. Ini Pak, perut kita ini dimasukin apa aja Pak? Apa aja dimasukin ya? Belum lapar masukin lagi. Betul. Teman-teman makan-makan lagi, teman-teman makan lagi. Ini bikin hati kita juga jadi keras ya. Dan yang terakhir adalah fudulul mukhalatah, kelebihan dalam segi bergaul ya. Jadi mukhalatah ini apa? Bergaul kemana pergaulannya nggak ada gunanya ya. Jadi jangan sampai kita bergaul kepada orang yang tidak menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya kawan-kawan yang dapat menunjukkan kepada Engkau ya Allah. Udah itu ya. Kita akan terkuras tenaga kita Pak. Kalau kita ibarat HP, baterainya akan terkuras, RAM-nya akan terkuras. Kenapa? Kebanyakan aplikasi. Ngomong sama ini temanya ini, ngomong sih temanya ini, padahal nggak nunjukin Allah sama sekali ya. Apalagi zaman sekarang ini ya, kita banyak relasi tapi yang katakan tidak perlu kita teruskan ya sudah, cukupi. Berbicara secukupnya, melihat secukupnya, makan secukupnya, dan bergaul secukupnya. Mungkin itu Pak, 4 hal tadi Pak ya. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Sampai menunggu Ustaz, sekarang kan menjelang Ramadan, tentunya kita perlu persiapan di awal agar Ramadan yang akan kita jumpai ini dan insya Allah kita jumpai itu benar-benar bermakna bagi kehidupan kita, sehingga Ramadannya itu bisa membekas pada 11 bulan berikutnya. Pertanyaannya, kira-kira ada strategi yang jitu Ustaz untuk menyongsong Ramadan di awal Saban di awal-awal Saban ini. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa orang yang mendapat ridho Allah dan mereka ridho pada Allah itu indikasinya adalah dari kalimat khasya rabbah. Itulah orang yang ketika takut pada Tuhannya. Al-Quran kadang-kadang mengatakan dengan kalimat khasya, tapi di sisi lain juga dikatakan dengan khauf. Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati uiddat bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, kira-kira bedanya apa tadi? Ketika Allah mengatakan bahwa Allah ridho pada hambanya ketika khasyah dengan khauf. Tepat Ustaz? Ya. Mungkin saya mencoba menjawabnya. Jadi kalau khasyiyah dan khauf memang dalam segi bahasa kita sama aja, takut ya. Jadi kalau khauf itu cenderung takut dari segi eksternal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak misalkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah para wali-wali Allah itu, kasih Allah itu, mereka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Takut artinya apa? Kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhafu laumata laim. Dan mereka tidak takut kepada cibiran-cibiran atau hujatan-hujatan orang-orang yang menghujat dia. Jadi kalau khauf itu cenderung daripada eksternal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau khasyah itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasyah yakhsha khasyatan. Ya. Jadi rasa khasyah itu memang takutnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengagunginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau khauf tadi itu takutnya cenderung kepada ada juga kepada manusia, juga ada juga kepada Allah, cuma cenderung kepada dalam ayat tadi itu kepada manusia. Makanya tadi disampaikan ada wala yakhafu laumata laim, dan dia tidak takut kepada cacian atau cibiran daripada orang-orang yang menghujatnya. Mungkin itu ataupun mau menambahkan ya. Kemudian strateginya ya. Jadi strategi kita ingin memasuki bulan Ramadan ya, tidak lain kita mempersiapkan dari sekarang ya, mempersiapkan dari sekarang. Kalau kita pengen punya acara besar, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oh, kita pengen rihlah, pengen ada traveling
Kemana? Umroh. Kemana kita mau pergi? Pasti kita persiapan kan Pak? Persiapan. Oleh karena itu persiapan kita di sini adalah apa? Jiwa raga kita. Kalau badannya sudah fit, beres, tinggal jiwanya itu dibersihkan, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita nanti beribadah bisa merasakan kenikmatan dan Ramadan sekarang pasti kita rasanya berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Jadi yang saya sampaikan mungkin itu persiapan hati, dan yang tidak kalah penting adalah persiapan ilmu. Karena ilmu itu penting sekali. Man amila bima amila barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima dan tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu penting Pak ya. Fardu puasanya apa ya, sunnahnya apa, jangan sampai kebalik-balik ya. Hal yang membatalkan apa saja, yang membatalkan pahala puasa apa saja, ya kita harus mengerti itu kurang lebihnya. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya lagi, dan waktu itu juga mengakhiri kajian kita di siang ini. Oh, satu lagi saja ya. Boleh saja. Boleh, silakan. Enggak, kemarin kan menjelang Ramadan ini kan ramai nih nisfu Sya'ban gitu. Iya. Ya, makasih Pak Ustaz. Iya. Kemarin ini kan sebelum Ramadan kan ramai ya nisfu Sya'ban gitu ya. Sampai heboh gitu. Itu terkait dengan perayaan, bukan apa ya, perayaan atau apa istilahnya itu. Iya. Kegiatan tersebut apakah memang itu disyariatkan atau seperti apa gitu ya? Oke. Gitu loh. Baik. Makasih ya. Ya. Jadi jamaah sekalian, untuk nisfu Sya'ban itu pada hakikatnya sebuah amalan yang bagus, dan memang kalau kita baca dalam kitab Madza fi Sya'ban, apa sih yang terjadi dalam Sya'ban, karena Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki disebutkan hadis-hadisnya. Bahkan beliau itu menyatir hadis daripada kitab semacam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yaitu kitabnya Lataiful Ma'arif, dan bahkan juga beliau mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwasanya disunahkan pada malam itu untuk apa? Menghidupkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban, menghidupkan. Dan kalau dibaca ada sampai belasan hadis yang menunjukkan keutamaan Nisfu Sya'ban. Walaupun hadisnya dhaif, tidak sampai dhaif sekali. Maka ketika hadis dhaif dan itu bukan permasalahan masalah tentang halal haram, maka tidak bermasalah dilakukan ya. Makanya kayak pendapat Ibnu Abdul Bar itu gak ada masalah sama sekali, karena masalah Nisfu Sya'ban itu atau masalah hadis yang dhaif ya, saya bilang dhaif, ketika tidak ada masalah urusan halal haram, masalah ketauhidan, silahkan dilakukan. Memang kalau kita melihat di sebelumnya, di zaman para tabi'in, ada beberapa tabi'in, Luqman dan itu sebagainya, mata para tabi'in, dan disahkan oleh Ishaq bin Rahawai. Gimana pendapatnya? Oh, ini bagus. Itu di Syam. Satu sisi memang ada yang katakan tidak merayakan, nggak boleh. Ya, ada itu Pak. Ini kita apa namanya? Bicara apa? Secara apa? Objektif ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Atau mereka mengatakan nggak usah merayakan. Tapi satu lagi menyatakan merayakan dengan cara menghidupkan malamnya. Tapi kalau kita lihat daripada Ibnu Taimiyah, ya, dan juga siapa lagi? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu juga katakan menghidupkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu merupakan amalan baik. Jadi silahkan bagi yang tidak merayakannya tidak apa-apa. Bagi yang merayakan itu sebuah amalan sangat luar biasa. Ya. Bahkan di malam itu Allah mengampuni kecuali bagi dua hal: musyahid, itu orang yang munafik atau yang punya apa, rasa permusuhan, yang nggak dapat rahmat itu nggak diampuni. Yang kedua orang yang musyrik, ya, itu yang ada di dalam hadis tentang Lailah min Sya'ban seperti itu.
Gitu Pak. Baik, terjawab ya. Untuk mengakhirinya, silakan saya untuk berdoa. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa mencas iman kita sehingga bisa beristiqomah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan insyaallah untuk Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Wahyudi Al-Maroki dan bersyukur atas nikmat tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.